Jadi statistik ini adalah metode ya, suatu metode artinya teknologi ini kan fungsinya untuk memudahkan. Artinya untuk melakukan suatu hal ya, yaitu mengekstrak makna ya, dari suatu data. Ya, data itu kan macam-macam. Bisa Anda peroleh dari mana saja data itu. Tapi kan data itu bila tidak kita ambil maknanya, ya dia hanya berupa mungkin hanya sebaran angka atau hanya sebaran huruf. Nah, yang mungkin tanpa makna. Dengan teknologi atau metode statistik inilah akan kita ekstrak makna dari suatu data tersebut. Nah, secara aplikatifnya, menurut definisi aplikatif, dia adalah suatu teknologi ya. Sama artinya dia suatu teknologi yang digunakan untuk menangani ketidakpastian. Nah, jadi secara aplikasinya, ya, statistik itu digunakan untuk menangani ketidakpastian. Seperti misalnya ramalan cuaca. Nah, ramalan cuaca itu kan ada misalnya kemungkinan hari ini hujan berapa persen, hari ini cerah berapa persen, itu kan sebenarnya hasil dari data-data terdahulu yang diolah melalui teknologi statistik. Misalnya hari ini akan hujan kemungkinannya 80%. Nah, tapi itu kan suatu kemungkinan. Ya, artinya tetap masih ada kemungkinan untuk tidak hujan. Nah, kita bisa menangani ketidakpastian tersebut ya dengan menggunakan teknologi statistik. Tapi secara saintifik ya, secara sains artinya statistik itu dianggap sebagai ilmu untuk memprediksi ya. Bisa digunakan untuk memprediksi masa depan, dalam hal ini memprediksi masa depan berdasarkan data yang diperoleh tadi. Ya, atau memberikan penjelasan tentang hal yang belum diketahui. Nah, ini tadi ya, ilmu yang digunakan untuk memprediksi masa depan ini yang dimaksud dengan estimasi tadi. Nah, nanti di minggu kelima kita akan belajar mengenai estimasi. Lalu memberikan penjelasan tentang hal yang belum diketahui, ya itu adalah inferensi. Ya, inferensi itu bagaimana kita mengambil makna dari suatu data yang belum diketahui dan memberikan penjelasan singkat dari suatu data. Nah, ini tadi kan penjelasan singkat itu nanti arahnya kepada korelasi. Jadi data ini bagaimana kita bisa menjelaskan data itu korelasinya dengan data yang lain atau dengan dunia nyata. Nah, sebelum masuk ke statistik lebih dalam ya, statistik itu kan berkaitan dengan data. Data itu kan adalah suatu bentuk ya, hasil pengukuran. Jadi data itu bisa didapatkan dengan hasil mengukur, menjumlahkan, atau mengamati. Ya, data itu bisa kita ukur. Nah, diukur artinya misalnya tinggi badan dari satu kelas angkatan 2020, itu kan dilakukan pengukuran. Atau penjumlahan, ya misalnya yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, atau pengamatan saja, misalnya yang satu rambutnya lurus, yang satu rambutnya ikal. Nah, jadi itu nanti lama-lama akan berbentuk data, bentuknya bisa angka atau non angka yang kemudian nanti akan diubah ke dalam bentuk angka. Jadi cara mendapatkan data itu kan bisa dengan diukur, dijumlahkan, atau diamati. Nah, data itu sendiri, data itu kan sifatnya netral. Ya. Data itu bersifat netral, artinya data itu tidak ada data yang benar, tidak ada data yang salah sebenarnya. Dia menjadi benar atau salah itu bergantung pada cara pengolahan dan cara penyajian. Ya. Jadi Anda misalnya memperoleh data tinggi badan seluruh teman satu kelas Anda. Kalau Anda hanya memperoleh data begitu dan Anda diamkan, ya sudah, dia hanya bersifat data, tidak ada informasi apapun. Lalu misalnya Anda olah, ya, Anda olah, cara pengolahan Anda salah, itu nanti akan menghasilkan kesimpulan yang salah juga, atau cara penyajiannya juga salah. Jadi data itu sendiri masih harus melalui beberapa tahap sebelum dia dapat kita tarik maknanya tadi. Ya, data itu harus kita olah, cara pengolahannya harus benar, begitupun juga cara penyajiannya. Jadi istilahnya data itu adalah bahan mentah bila kita memasak itu ya. Cara pengolahan itu adalah teknik memasaknya dan cara penyajian itu adalah platingnya. Nah, jadi data itu kan sebenarnya
bisa bersifat angka tadi, bisa berbentuk angka. Jadi dia sudah bersifat kuantitatif atau bersifat kualitatif. Data itu bisa berupa gambar, bisa berupa teks, bisa berupa sinyal, atau bisa berupa suara. Ya, jadi data itu tidak melulu angka, gitu ya. Bisa gambar, teks, sinyal, atau suara yang sifatnya kualitatif. Nah, tapi untuk masuk ke metode statistik, data-data yang bersifat kualitatif ini harus diubah menjadi dalam bentuk kuantitatif, dalam bentuk angka, supaya bisa diolah. Karena bila data kualitatif ini tidak diolah, dia masih mentah. Ya, tidak siap. Ya, metode-metode yang ada pada statistik itu membutuhkan angka, ya, membutuhkan data-data kuantitatif. Artinya apakah data itu boleh bentuknya gambar, teks itu boleh, gitu. Sebagai data mentah awal itu silahkan. Tapi nanti dalam pengolahannya atau penyajiannya itu harus diubah dalam bentuk angka. Bagaimana caranya itu nanti akan dijelaskan di kuliah ini lagi nanti. Nah, contohnya begini, ya. Ini ada kode warna. Nah, ini ada kode warna. Yang umum, warna itu kodenya adalah RGB, red, green, dan blue. Ya, jadi setiap warna itu dalam sistem komputer atau dalam sistem pewarnaan itu ada namanya kode RGB, ya. Berapa persen red, berapa persen green, dan berapa persen blue-nya. Nah, warna ini sendiri kan sifatnya kualitatif. Ini ada warna hijau, merah, kuning, ya, ungu, segala macam. Bagaimana cara membuatnya ke dalam bentuk angka atau kuantitatif? Nah, ini diubah menjadi bentuk RGB. Ya, jadi karena di komputasi, itu setiap warna itu mempunyai kodenya masing-masing. Nah, kodenya itu kan bisa berupa angka atau gabungan angka dan huruf. Yang hurufnya itu sendiri pun dia bisa dikonversi menjadi angka. Ya, ada decimal conversionnya segala macam. Nah, sehingga nanti bisa diolah gitu ya. Misalnya Anda ngecek warna sepeda motor teman-teman Anda. Data mentahnya kan pasti berupa warna. Tapi ketika ingin diolah, itu harus diubah nih, ke dalam bentuk kode-kode seperti ini. Ada lagi ini misalnya nih kode-kode berupa sinyal. Nah, ini adalah kode-kode HT ya, HT polisi di Amerika sana. Nah, jadi biasanya polisi itu misalnya ada kejadian apa, dia tidak mengumumkannya itu dalam langsung. Misalnya nih ada terjadi kerusuhan, riot. Nah, kodenya adalah 1034. Nah, itu dia untuk komunikasi dengan polisi lain, dia menggunakan kode ini. Nah, ini adalah suatu bentuk konversi ya. Suatu bentuk konversi dari kejadian-kejadian yang kualitatif menjadi bentuk-bentuk kuantitatif. Nah, sehingga nanti bisa diolah datanya. Ini contohnya konversi data dari kualitatif menjadi kuantitatif. Nah, statistika sendiri ya, kita mundur sedikit, mundur lebih jauh terkait dengan sejarah statistika. Ya, bahasa Inggrisnya adalah statistik, ya. Yang sebenarnya bahasa atau kata statistik ini dia berasal dari bahasa Latin statisticum collegium, ya, atau Council of State, ya, Council of State, dan juga campuran dari bahasa Itali yaitu statista atau statesman or politician. Nah, jadi Council of State, statesman or politician ini mengarah kepada pemerintahan. Jadi di Jerman sekitar abad 18 itu diprakarsai oleh Gottfried Eisenhower. Nah, metode statistik ini digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan negara. Jadi pertama kali statistik ini dipakai untuk urusan-urusan pemerintahan oleh para petinggi di pemerintah untuk menganalisis kegiatan rakyatnya. Ya, di Inggris juga oleh Sir John Sinclair, ya, dia pertama kali digunakan untuk sensus penduduk, ya, atau informasi tentang populasi. Nah, jadi sebenarnya statistik itu awal digunakan itu paling pertama itu untuk sensus penduduk, ya, untuk menghitung jumlah penduduk. Dan juga nanti akan melakukan segregasi, artinya penduduk yang tinggal di area ini berapa persen, area sana berapa persen, itu akan digunakan statistik ya di awal
penggunaan statistik di abad 18 baik di Jerman maupun di Inggris. Lalu di tahun 1834 itu mulai dibentuk Royal Statistical. Jadi sudah mulai ada komunitas ya untuk ilmu statistika. Begitupun di Amerika, pembentukan American Statistical Association. Dan mulai masuk ke fakultas ya, atau mulai masuk ke universitas itu di tahun 1911 ya, fakultas statistik pertama di dunia itu di University College di London. Jadi mulai dipelajari secara keilmuannya itu di tahun 1911 untuk statistika ini. Baru di akhir abad 19 mulai statistika itu mulai masuk ke eksplorasi data, ya, karakterisasi dan eksplorasi data. Dan sebenarnya baru di awal abad ke-20 ya, statistika itu dianggap sebagai cabang dari ilmu matematika. Sebelumnya statistika itu dianggap berdiri sendiri, ya. Baru dia mulai masuk menjadi cabang ilmu matematika di awal abad 20 dan di akhir abad 20 statistika itu sudah mulai berbasis komputasi. Ya, tidak. Kalau zaman dahulu ya jelas dia sensus apa segala macam tuh masih sifatnya manual dan perhitungannya masih manual. Tapi di zaman sekarang ya statistika itu sudah berbasis dengan komputasi. Nah, di abad 21 sekarang ini ya ilmu analisis data ini tidak lagi hanya statistika, ini tidak hanya eksklusif ke matematika, tapi juga nanti aplikasinya ke bidang-bidang yang lain. Ya, hampir semua ilmu, ya, semua ilmu, bidang ilmu itu pasti akan menggunakan statistika. Ya. Mulai dari ilmu yang besar sampai ke ilmu-ilmu yang paling kecil, ya, sampai ke kehidupan Anda sehari-hari itu sebenarnya Anda menggunakan statistika. Ya, misalnya Anda belanja bulan ini, saya mau beli Indomie berapa ya, gitu kan? 3 bulan terakhir saya Indominya sebulan makan 5, 6, ya misalnya 7 gitu, saya beli 6 lah rata-ratanya gitu. Nah, itu kan sebenarnya adalah statistika dalam skala kecil ya. Gitu ya. Anda memperhitungkan nilai masa lalu untuk memprediksi ya, atau mengambil keputusan di masa sekarang. Nah, itu kan paling sederhana kan nilai rata-rata, ya, varians, itu adalah hal-hal dasar dari ilmu statistika yang aplikasinya bukan di matematika gitu ya. Nah, apalagi statistika modern ini sudah menjadi alat untuk investigasi, ya, memberikan persepsi, ya, memberikan persuasi, prediksi dan segala macam. Ya makanya ketika mau pemilu itu muncul tuh hasil-hasil polling segala macam. Itu tujuannya tadi untuk memberikan persepsi atau persuasi, mengajak masyarakat untuk digiring ke dalam suatu opini tertentu. Nah, itu sudah penggunaan statistika modern atau memprediksi, kira-kira yang akan menang ini. Itu sudah levelnya sudah level-level modern, bukan lagi hanya sekedar untuk menghitung, menjumlahkan penduduk gitu ya, sudah bergeser sampai statistika modern. Nah, di mata kuliah ini ya, saya hanya akan memperkenalkan ya dasar-dasar statistika dulu. Ya, artinya statistika yang paling umum akan dipakai. Ya, minimal itu selama Anda kuliah di Instiper, dan paling tidak nanti bisa Anda perdalam nanti ketika Anda mulai masuk ke dunia kerja. Karena di dunia kerja itu penggunaan statistikanya itu lebih spesifik lagi. Dalam jangka pendek ya, statistika ini nanti akan berkorelasi dengan mata kuliah rancangan percobaan nanti di semester 5. Ya. Dan juga nanti metode penarikan sampel itu. Jadi mata kuliah ini, statistika dan metode penarikan sampel, ini nanti korelasi paling dekatnya itu adalah dengan mata kuliah rancangan percobaan. Jadi di rancangan percobaan itu adalah mengaplikasikan ya metode statistika ini untuk mengambil kesimpulan dari hasil-hasil penelitian atau percobaan. Nah, itu.
Nanti akan dijelaskan nanti di semester 5 juga di rancangan percobaan itu nanti kembali saya dan Bu Ngatira yang akan mengampu Anda. Jadi statistika ini memberikan Anda pengantar ya, pengantar sebelum nanti ke rancangan percobaan dan sebelum nanti ke skripsi di semester 7 atau 8. Itu karena kebanyakan sampai sekarang ya, sampai saat ini metode pembahasan itu masih berbasis statistika ya. Jadi kakak kelas Anda itu dalam menggunakan atau membahas hasil penelitiannya bukan hanya sekedar hasilnya bagus, hasilnya begini, hasilnya begitu, tidak, tapi harus juga dibahas secara statistika ya, secara kuantitatif ya. Karena Anda ini adalah bidangnya bidang eksakta ya, bidang teknik, sehingga data itu akan menjadi sangat penting. Nah, ya, salah satunya ya di bidang perkebunan, ya pemerintahan, telekomunikasi, bidang teknik, perbankan, ya, marketing segala macam. Artinya bahwa ilmu statistika ini sudah merambah ke seluruh bidang. Ya. Jadi kalau Anda masih berpikir bahwa statistika itu hanya menghitung rata-rata, menghitung simpangan baku, varians, menghitung kuartil, ya itu dasarnya. Itu adalah statistika-statistika dasar yang wajib Anda pahami. Sebelum nanti ke statistika yang lebih aplikatif ya. Nanti ada one way ANOVA, two way ANOVA, t-test, lalu ada f-test segala macam. Belum lagi nanti ada juga bagian clustering segala macam, itu semua adalah bidang-bidang statistika yang aplikatif ya. Jadi istilahnya di kuliah ini kita belajar statistika dasarnya, nanti di rancangan percobaan lebih ke aplikasinya. Tadi ya bahwa statistika itu bukan hanya tentang angka dan formula ya, bukan hanya tentang angka-angka dan juga bukan hanya tentang formula dasar seperti rata-rata segala macam tadi, bukan ya. Metode pemilihan sampel itu juga termasuk statistika. Ini di kuliah Bu Ngatira sudah dijelaskan. Metode analisisnya nanti banyak. Cara menampilkan datanya itu juga metode statistika. Ada diagram batang, ada histogram, ya, ada plot box, ya, ada candlestick, ya, ada pie chart segala macam. Itu ada fungsinya masing-masing. Itu juga metode statistika. Cara menampilkan data. Ya. Anda salah dalam menampilkan data, informasi yang diterima oleh orang itu jelas beda. Kualitas data, cara pengambilan, batasan sampel, ya. Ini mungkin dibuatir ya, kualitas, cara mengambil data, dan batasan sampel. Nah, nanti saya mungkin akan menjelaskan nih jenis prediksi, ya. Prediksi-prediksinya apa saja, jenis prediksi, jenis interferensi, dan jenis keputusan, dan juga ketidakpastian. Nah, jadi nanti fokus saya itu di mata kuliah ini ke jenis tampilan dan hasil data, jenis prediksi, jenis interferensi, jenis keputusan, bentuk ketidakpastian. Jadi prediksi-prediksi apa saja yang bisa diambil, yang bisa digunakan oleh ilmu statistika, interferensi ya, apa saja, keputusan apa saja, dan juga ketidakpastian apa saja yang bisa dihindari ya, dengan adanya metode statistika ini. Nah, ini contoh kecil ya. Contoh kecil penggunaan statistika dalam suatu industri misalnya, ingin dibuat suatu elemen ya, ingin dibuat suatu elemen mesin sederhana. Elemen mesin sederhana yang paling sempurna. Maka dilakukan uji. Ada 3 uji nih contohnya. Yang berwarna pink ini dilakukan uji beban. Nah, dari berbagai uji dapatlah histogram seperti ini. Ya, kekuatan ujinya paling tinggi di mana. Lalu ada dimensinya. Ya, jadi dari berbagai itu diukur dimensi mana yang paling pas, dan juga dari kualitas bahan. Misalnya uji tegangan, diperoleh histogram begini. Lalu ada distribusi beban dan kekuatan dan luas penampang, itu kemudian dijadikan satu, nah, lalu dibandingkan. Nah, ini nanti membentuk suatu kurva. Nah, nanti titik potong dari kurva inilah adalah titik di mana dia yang paling optimum elemennya, yang
gaya yang bekerja paling bagus, dimensinya paling pas, dan juga tegangan kekuatannya yang paling baik. Ya. Bagaimana dari gambar diagram batang ini sampai ke sini? Nah, ini nanti kuliahnya lain, ya, tidak di perkenalan. Ya, jadi kan pasti awalnya itu akan dilakukan misalnya dimensi, pasti akan diukur elemen mesinnya. Dari berbagai elemen mesin diukur, nanti dibuat grafik seperti ini. Dilakukan uji ketegangan, misalnya ditarik, ya, ditarik, elastisitasnya, nanti dibentuk data histogram. Jadi histogram nanti dibuat bentuk distribusi. Nah, dari distribusi ini nanti kemudian dibaca di mana titik optimumnya. Ini ada satu contoh, ya, penggunaan statistika secara aplikatif. Karena kita ingin mencari titik optimum menggunakan distribusi ini, artinya secara beban dan kekuatan dia paling baik. Biasanya bentuk distribusi dia memerlukan data histogram. Cara memperoleh data histogram itu adalah harus diuji berkali-kali pada berbagai gaya, berbagai luas, berbagai tegangan. Nah, ini tadi kan, jadi hasil data ini, misalnya ini Anda membentuknya itu pie chart, ya mungkin tidak bisa memperoleh bentuk seperti ini, karena untuk membentuk grafik distribusi perlu histogram dan sebagainya. Ini contohnya saja. Bahwa ilmu-ilmu statistik, ya, itu sudah bukan lagi sekedar hanya tentang menghitung manusia. Ya, kalau di SMA itu menghitung kecepatan mobil, misalnya menghitung nilai dan segala macam. Tapi sudah lebih kompleks lagi sekarang. Ya, ini untuk perkenalan saja dulu. Ya. Silahkan bila Anda sekalian ada yang ingin dipertanyakan untuk dasar kuliah statistika. Oh ya, sebelumnya ini ya ada daftar hadir ya di Google Classroom itu. Di bagian classwork itu ada daftar hadir, silahkan diisi di situ saja. Oke, saya mau, ya silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau tahu ketua kelasnya STPK siapa? Saya, Pak. Risma, Pak. Siapa? Risma, Pak. Oke, Risma Fatika. SE. Sudah sarjana ekonomi. Apa? Bukan, Pak. Oh, kira sudah. Oke, yang STIPPA siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Saya itu siapa? Rizky Bima. Oke. Yang STIPPB? Saya, Pak, Niat Atidaci. Oke, ya. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan dulu. Ya, jadi untuk kuliah minggu pertama ini ya sekalian perkenalan ya antara Anda dengan saya. Untuk kuliah minggu depan itu jamnya tetap, tapi tidak selalu saya akan adakan pertemuan online seperti ini. Jadi nanti silahkan dicek saja materinya. Kalau tidak ada link untuk kuliah, ya berarti silahkan langsung saja isi daftar hadir dan silahkan ditonton saja itu untuk materinya. Ya, mungkin begitu dari saya. Sekarang jam 8.41, saya jam 9 ada rapat dulu, ada rapat lagi. Ya, sehingga terima kasih banyak ya untuk semuanya, untuk pertemuan ini, untuk perkenalan kali ini. Ya, sehingga nanti mungkin bisa lebih baik dan juga bisa berhasil ke depannya. Baik, saya akhiri ya untuk kuliah kali ini. Terima kasih banyak. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Lojen.